ilmuwan muslim. Salah satu bidang yang didalaminya adalah bidang arsitektur. Apakah teman-teman tahu siapa arsitek di balik bangunan indah ini? Untuk mengenal lebih dekat dengan ilmuwan muslim yang memperdalam bidang arsitektur dan telah memiliki ribuan karya yang bahkan sampai saat ini masih kita nikmati. Siapakah arsitek di balik bangunan-bangunan indah nan elegan yang hingga sampai saat ini bertahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman pasti penasaran kan seperti apa sih kelanjutan dari kisah Mimar Sinan? Bagaimana bisa seorang prajurit militer yang begitu dipercaya menjadi seorang arsitek dari bangunan-bangunan yang elegan nan mewah yang terkenal di seantero dunia. Kalau begitu, hanya demi teman-teman, Hana akan melanjutkan seperti apa kiprah Mimar Sinan di dunia arsitektur. Kita mulai dari kiprah Mimar Sinan di dunia militer. Pada tahun 1520, Raja Salim I digantikan oleh Raja Sulaiman Agung. Pada saat itu, Utsmaniyah melancarkan operasi militer besar-besaran melawan bangsa Hungaria dan merebut Beograd. Perang ini dilakukan dengan cara pengeboman selama 7 hari berturut-turut. Dan pada peperangan ini pun, Sinan dan pasukan Janisarinya berperan penting hingga akhirnya dinasti Utsmaniyah mampu meraih kemenangan. Pada tahun 1522, Sultan Sulaiman memimpin kampanye militer ke Pulau Rhodes melawan para kesatria Saint John yang fanatik. Sinan merancang dan mengembangkan sebuah sistem artileri nan hebat hingga lawan terkepung dan Pulau Rhodes pun mampu dikuasai. Terkesan dengan pemikiran cerdas dan taktik militer inovatif yang Sinan miliki, maka raja pun sang sultan segera mempromosikannya sebagai Kepala Staf Departemen Operasi Meriam. Wow, sungguh hebat ya. Dalam peperangan, Sinan mampu berpikir dan bertindak dengan cepat. Seperti membangun jalan, membangun jembatan, membenahi jalan yang rusak, dan membangun kapal perang hanya dalam waktu yang singkat. Masya Allah, hebat sekali bukan? Setelah Sinan memoles desain dan keterampilannya dalam arsitektur, dalam angkatan bersenjata Utsmaniyah pada tahun 1538, di usianya yang ke-44 tahun, Sinan dipromosikan menjadi Kepala Arsitektur Sultan. Periode ini tidak hanya menandai dimulainya fase baru dalam hidup Sinan, tetapi juga salah satu periode paling produktif dalam sejarah seni dan arsitektur Islam. Kalau begitu, mari kita mulai mengetahui apa saja sih buah tangan dari karya Mimar Sinan dalam dunia arsitektur Islam. Sekarang, mari kita mengetahui beberapa hasil karya Mimar Sinan di dunia arsitektur. Di tangan Sultan Sulaiman II, dinasti Utsmaniyah mampu menaklukkan kota kuno Konstantinopel, yang kemudian diganti namanya menjadi kota Istanbul, yang berarti Islamol atau kota Islam. Di dalam kota kuno tersebut terdapat sebuah bangunan tertua yang selama ini ditelantarkan oleh Bizantium. Bangunan itu bernama Hagia Sophia. Bangunan ini dibangun oleh para arsitek dari Yunani untuk Kaisar Justinian. Atas perintah Sultan, Sinan memugar dan mengembalikan kemegahannya dengan sentuhan-sentuhan khas Utsmaniyah. Sinan memperbaharui seluruh bangunan dan menambahkan menara-menara tinggi yang indah sebagai lambang
kemenangan Ottoman atas rival lamanya, yaitu Bizantium. Selama lebih dari setengah abad, Sinan mampu membangun puluhan masjid, istana, mausoleum, perpustakaan, sekolah, dan jembatan yang megah di berbagai pelosok Utsmaniyah, termasuk Mausoleum Abu Hanifah di Baghdad dan Mausoleum Jalaluddin Rumi yang terdapat di Konya, Turki. Akan tetapi, proyek arsitektur besar pertamanya adalah Komplek Masjid Shahzade di Istanbul. Bangunan ini dimulai pada tahun 1544 atas perintah Sultan. Sebagai penghormatan kepada putranya, Pangeran Muhammad yang wafat karena cacar di Manisa pada usia ke-22 tahun. Proyek besar keduanya adalah Komplek Masjid Sulaimaniyah yang megah di Istanbul. Dibangun pada tahun 1546. Sultan Sulaiman memilih sendiri lokasi baru untuk bangunan ini. Dia ingin bangunan ini menyemarakan cakrawala Istanbul, seperti halnya kubah batu, Kubbatus Sokhro yang menghiasi kota Yerusalem berabad-abad lamanya. Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1566. Seperti ayahnya, Sultan Salim II meminta Sinan yang sudah berusia lanjut untuk merencanakan dan melaksanakan sebuah mahakarya lagi. Yang satu ini akan dibangun di Edirne. Setelah secara berhati-hati mengerjakan Masjid Salimiyah selama hampir 1 dekade, pada akhirnya Sinan memamerkan bangunan ini kepada publik pada tahun 1570 dan memberikan nama pada bangunan ini yaitu Masjid Salimiyah. Kreativitas, kemampuan organisasi, dan kedahsyatan imajinasi yang dimiliki Sinan memungkinkannya untuk merencanakan dan membangun karya-karya arsitektur paling canggih dan indah yang pernah dikerjakan seseorang. Bangunan-bangunannya terkenal karena keanggunannya, kecerahan ruang interiornya, dan desain eksternalnya yang sederhana. Bahkan, bangunan-bangunan tersebut mewakili sebuah pendekatan seni dan arsitektur yang baru dan inovatif. Oleh karena itu, Sinan merupakan seorang arsitek yang unik, memahami kebutuhan ruang tanpa membuang sisi keindahan, keanggunan, dan keagungan. Semua elemen ini dikombinasikan secara luar biasa dalam semua karya utamanya. Mimar Sinan tidak hanya seorang pembangun berjiwa industri yang gigih dan arsitek yang berbakat, melainkan juga ia adalah seorang muslim yang taat terhadap perintah Allah, terhadap perintah Rasul-Nya, dan juga terhadap perintah Amirul Mukminin atau pemerintah di masa ia hidup. Begitulah kiprah kehidupan Mimar Sinan, seorang ilmuwan yang berhasil membangun bangunan-bangunan yang indah yang bahkan sampai saat ini pun kita masih bisa menikmatinya. Semoga dari perjalanan kehidupan seorang Mimar Sinan kita dapat mengambil pelajaran, inspirasi, dan melahirkan arsitektur-arsitektur yang kemudian memberikan banyak manfaat bagi muslim dan muslimat di seluruh dunia. Semoga kita semua berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya. Begitulah kiprah Mimar Sinan yang bisa kita ambil hikmahnya secara lebih banyak. Kalau begitu, Hana pamit. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya selalu ada notifikasi langsung ke handphonemu untuk episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.